Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu Jamyingi Rahmadi, Dasep Abdul Aziz, Muhammad Burhanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai implikasi strategi supply chain management atau SCM. Yang pertama adalah implikasi secara umum. Dalam supply chain management atau SCM, manajemen rantai pasokan, terdapat banyak strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang akan memiliki dampak atau implikasi yang secara umum yaitu, pertama, pengembangan manajemen logistik. SCM atau manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik. Yaitu, lebih lanjut di sini adalah pengelolaan terkait arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi terkait seluruh jaringan organisasi perusahaan, yaitu dari hulu sampai hilir. Yang kedua adalah pengembangan bertahap. SCM dapat terjadi melalui proses evolusi yang bertahap, meliputi integritas atau internal. Yang kedua, membentuk jaringan atau networking atau eksternal. Integritas di sini yaitu mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Dan membentuk jaringan di sini adalah membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam industri yang bersangkutan. Yang kedua adalah perubahan sikap mental. Dalam proses evolusi SCM, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh perusahaan. Kendalanya yaitu, kesulitan utama terletak pada saat peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. Hanya sebagian kecil saja perusahaan yang sudah mencapai tahapan ini. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Implikasi selanjutnya adalah implikasi terhadap manajemen mutu. Selain implikasi secara umum, SCM juga akan memiliki dampak atau implikasi terhadap sistem manajemen mutu sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, pengertian dan pendekatan. Dalam SCM, pengertian mutu tidak hanya terbatas pada definisi, yaitu sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga. Segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk atau estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Yang kedua adalah keikutsertaan pemasok. Jika strategi SCM dilakukan, maka dalam tahapan perencanaan desain diikutsertakan peranan pemasok. Dalam konsep kemitraan, fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R dan D, sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R dan D itu sendiri. Yang ketiga adalah benchmarking. Yang perlu di benchmarking sesuai dengan asosiasi antar industri. Misalnya model terkenal supply chain prioritization reference atau SCOR. SCOR mengeluarkan standar ukuran kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain. Yang keempat adalah logistik sebagai ujung tombak.
Implikasi yang selanjutnya adalah implikasi terhadap arus barang. Yang pertama, pengawasan inventory. SCM mengubah tolak ukur kinerja, yakni bukan turnover ratio biasa lagi, melainkan rasio antar revenue dan inventory. Dalam hal ini, jaringan rantai pasokan lebih berorientasi pada revenue. Pengawasan dilakukan terhadap tingkat inventory pada semua jaringan sebagai suatu kesatuan, sehingga yang diutamakan adalah kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah sentralisasi inventory. Strategi SCM akan berdampak terjadinya sentralisasi inventory. Yang ketiga adalah manajemen lead time. Diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan, dengan meniadakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat kegiatan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dasep Abdul Aziz. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implikasi terhadap organisasi terdiri dari 3. Yang pertama, bentuk organisasi. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan dalam SCM adalah organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Lalu yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Komunikasi antar mata rantai harus dikembangkan sehingga menjadi seperti komunikasi antar bagian di dalam perusahaan sendiri saja. Lalu yang ketiga, ada pemikiran secara win-win atau menang-menang. Perlu dikembangkan konsep win-win secara terus-menerus. Proses berpikir win-win atau menang-menang adalah pola pikir yang mengedepankan tujuan, berorientasi pada hasil yang mau dicapai. Selanjutnya, implikasi biaya dan nilai tambah. Terdiri dari 3. Yang pertama, analisis value chain. Analisis ini mengasumsikan bahwa tujuan ekonomis dasar perusahaan adalah menciptakan nilai yang meliputi primary activity atau logistik masuk, operasi, marketing dan penjualan, layanan pelanggan. Lalu ada support activities, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengadaan atau pembelian infrastruktur perusahaan. Lalu yang kedua ada target spesifik dan kuantitatif. Spesifik misalnya tentang lead time, biaya logistik, serta tingkat layanan. Kuantitatif misalnya pengurangan biaya sebesar 40% dalam 2 tahun dan sebagainya. Kemudian keberhasilan awal perlu dikenali dan disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait agar dapat digunakan untuk menambah motivasi dan gairah pengembangan. Lalu yang ketiga ada cost add and value add activities, yang artinya membedakan kegiatan yang hanya menambah biaya, kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan nilai tambah. Prinsip menghilangkan kegiatan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah dan mengefisienkan
secara optimal kegiatan yang memberikan nilai tambah. Lalu materi selanjutnya, implikasi manajemen hubungan pemasok. Yang pertama ada rasionalisasi, pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. Untuk pemasok kunci perlu dikembangkan ke arah kemitraan bisnis. Lalu yang kedua, kemitraan bisnis, yaitu kemitraan bisnis dimulai dengan kemitraan supply buyer atau disebut ke arah perusahaan hulu untuk para pemasok kunci dan dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir, yaitu distributor dan retailer. Lalu yang ketiga ada outsourcing, yaitu salah satu bentuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari beberapa bidang kegiatan. Yang di-outsource-kan bukan kegiatan utama karena tetap ditangani perusahaan sendiri. Lalu yang keempat, prinsip dan jiwa kemitraan. Maksudnya tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama jangka panjang, dan perbaikan terus-menerus dalam biaya, mutu, dan layanan. Lalu yang kelima ada pembinaan. Pembinaan dapat berarti luas, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya, perbaikan komunikasi, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada sistem informasi terpadu, yaitu pengadaan sistem informasi terpadu dan transparan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi mutakhir, sehingga cepat, akurat, dan tidak terbatas secara linear saja, tetapi dapat secara multiphase. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Burhanuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya dan dilanjutkan oleh saya Muhammad Burhanuddin, di mana di sini adalah implikasi pendekatan total usaha. Di mana di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pelaku pokok, yaitu anggota jaringan atau mata rantai dalam supply chain yang terdiri dari 5 organisasi atau pihak, yaitu supplier, manufaktur, distribusi, retail, dan customer. Dan poin kedua ada hakikat persaingan, di mana hakikat persaingan ini tidak antara perusahaan lagi tetapi antar jaringan supplier chain. Untuk poin ketiga ada implikasi penahapan, yaitu di mana proses supply chain prosesnya berevolusi yang memerlukan penahapan dan perlu diperinci, dibedakan, dan direncanakan mengenai apa saja, siapa, dan bagaimana untuk setiap elemen. Dan yang keempat ada manajemen jaringan, yaitu kunci dari manajemen rantai pasokan untuk integrasi atau untuk manajemen jaringan antar semua perusahaan yang terkait. Dalam perusahaan tetap memiliki oleh pemilik dan tidak ada akuisisi. Poin kelima ada strategi kolektif, di mana yaitu strategi yang dikembangkan yang bersifat total dan kolektif dan bukan strategi perusahaan sendiri. Perlu diikutsertakan semua pihak yang terkait sehingga dihasilkan suatu strategi bersama yang diyakini bersama dan dilakukan bersama. Dan poin keempat ada target keberhasilan total, yaitu beberapa target yang merupakan tolak ukur kinerja perlu dinyatakan secara spesifik, misalnya pengurangan persediaan, mempercepat perputaran persediaan, memperbaiki waktu pemenuhan kebutuhan, dan lain-lainnya.
Terus di sini ada implikasi isu internasional, di mana ada 5 poin di sini. Yang pertama ada tipe SCM internasional, di mana di sini ada poin-poin lagi. Itu poin pertama ada sistem distribusi internasional, supplier internasional, offshore manufacturing, juga fully integrasi global supply chain. Poin kedua ada faktor pendorong penerapan SCM. Yaitu di sini juga ada poin-poin lagi. Mungkin akan disebutkan saja, itu yang pertama ada kekuatan pasar global, kekuatan teknologi, kekuatan biaya global, dan kekuatan politik dan ekonomi. Itu adalah faktor-faktor pendorong penerapan SCM. Dan poin ketiga ada keuntungan SCM internasional, resiko SCM internasional. Mungkin poin-poinnya sama kayak yang tadi. Dan yang kelima ada strategi mengatasi global supply chain. Poinnya yaitu ada strategi spekulatif, strategi hedging, strategi fleksibel. Untuk strategi mengatasi global supply chain ada itu strategi spekulatif, di mana di sini adalah setelah mempertimbangkan secara mendalam, perusahaan menetapkan salah satu skenario berdasarkan asumsi tertentu dan akan berganti skenario apabila asumsi yang diandalkan berubah. Yang poin kedua ada strategi hedging, yaitu perusahaan merencanakan supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di mata rantai yang satu dapat ditutup oleh keuntungan dari mata rantai yang lainnya. Untuk poin ketiganya itu strategi fleksibel, di mana di sini apabila dilaksanakan dengan baik, maka strategi ini perusahaan bisa menjalankan berbagai skenario dan mengambil keuntungan darinya. Misalnya menggunakan beberapa supplier kunci dan mendirikan pabrik dengan kapasitas lebih di beberapa negara. Koordinasi global juga merupakan bentuk dari strategi ini, di mana ancaman dari kompetitor di suatu negara mungkin dapat diimbangi dengan gerakan tertentu di negara lain. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.